Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudaraku seiman yang saya muliakan, marilah sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memujinya, masih diberikan kenikmatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini, sehingga kita masih bisa beraktivitas seharian penuh. Dan belum tentu kita besok pagi masih ada umur panjang. Semoga Allah tetap memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga pada saat kita lelah bekerja seharian penuh, insya Allah besok pagi kita tidak terasa berat untuk memuji Allah. Dikarenakan ini merupakan semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu bagaimana rasanya dunia ini kalau seandainya Rasulullah itu tidak pernah diutus. Kita tidak akan pernah bertemu di dalam kajian di kafe Candu ini kalau seandainya Rasulullah itu tidak ada. Sehingga saya pun tidak tahu harus menyampaikan apa kepada saudara-saudara sekalian semuanya kalau seandainya Rasul itu tidak pernah ada. Maka ini adalah nikmat terbesar bagi kita pada saat kita dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam itu. Ya, begitu lahir otomatis Islam. Berbeda sama teman-teman kita ya, yang di luar, mereka itu harus berjibaku untuk mengenal Islam, harus berjuang untuk mencari hidayah. Tidak seperti kita, begitu lahir kita sudah dalam keadaan Islam, dan inilah nikmat yang paling terbesar bagi kita yang hari ini. Pada saat kita lahir dalam keadaan Islam, kita mengisi kehidupan ini dalam keadaan Islam, walaupun terkadang mungkin selama ini kita lalai terhadap Islam itu, namun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini merupakan upaya kita untuk istiqamah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya ingin berpesan kepada saudara-saudara sekalian, pada saat kita sedang bekerja ini, selawatlah banyak-banyak. Kenapa? Karena itu paling mahal. Berselawat itu sadar tidak sadar itu adalah amalan yang memang tidak ada filterisasi. Filterisasi misalnya kita salat kayak tadi. Kalau seandainya saya salatnya buat supaya nampak fasih, nampak khusyuk, itu tidak akan pernah diterima. Karena ada filterisasi, ada penilaiannya. Salat, puasa, sedekah, ya kan? Semua ada filterisasi. Berapa banyak misalnya pas lagi duduk-duduk nongkrong sama teman-teman cewek, datang orang minta sedekah, langsung kepingin menunjukkan kedermawanannya, sah, ya kan?
itu kan sudah menjadi filterisasi, sehingga apa? Ditolak, tidak diterima sedekahnya. Tapi ada ulama yang mengatakan apa? Selawat itu tidak ada penilaian filterisasi. Sadar tidak sadar dia berselawat tetap akan diterima oleh Allah, tetap akan dibalas kebaikan 10 kebaikan. Beda kebaikan yang dibalas oleh Allah sama kebaikan yang dibalas oleh manusia. Kalau manusia membalas kebaikan itu dia setara dengan kemampuannya. Tapi kalau yang membalas kebaikan itu adalah Allah, maka itu tidak ada batasannya. Oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita cinta terhadap baginda Rasulullah SAW. Karena Pak Rasul sangat cinta sama kita. Ini akan saya selalu ulang-ulang di setiap pertemuan. Rasul sangat cinta sama kita. Rasul merindukan pertemuannya dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa bersama Rasulullah SAW. Allah tidak memilih kita hidup pada masa itu, ya. Allah tidak memilih kita hidup di masa kehidupan Rasulullah, tapi Allah menjadikan cinta Rasulullah kepada kita. Pada suatu hari di saat senja usia Rasul merindukan pertemuannya dengan kita. Inilah yang harus kita ungkapkan, bagaimana kita menjawab kerinduan, kecintaan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Semoga saudara-saudaraku ini semuanya merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan diberikan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana orang-orang kafir mereka untuk bisa mengenal Allah, dan mereka menggunakan metode cara untuk mengenal Allah itu dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan cara pada saat mereka mengandalkan apa yang dinamakan dengan panca indera. Tentu ini merupakan salah satu metode yang salah, dikarenakan apa? Di saat panca indera kita miliki dan melihat apa yang ada, itu saja bisa salah. Seperti kita contohkan kemarin, cobalah masukkan air putih dalam gelas, lalu masukkan sendok ke dalam gelas tersebut, maka kelihatan dari mata kita, dari panca indera kita, sendok itu seperti patah. Itu yang jelas-jelas benar, tapi kelihatan salah. Maka kita tidak bisa mengandalkan mengenal Allah itu dengan cara hanya dengan cara panca indera. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah mengenal Allah dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada malam ini, malam kedua, kita akan mempelajari tentang at-thariq ilallah, jalan menuju kepada Allah. Yang pertama itu adalah tentang ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi sering kita mendengarkan bahwasanya ada sebuah ungkapan, ada sebuah frase yang dibangun oleh orang-orang orientalis. Kita tidak akan pernah bisa mengenal kalau kita tidak menggunakan akal. Kalau seandainya kita dengan tanpa ada pikiran, maka kita tidak tahu siapa pemiliknya. Dan tanpa ada ilmu, ya, maka kita tidak akan pernah mengetahui tentang tanda-tandanya. Ini dibangun frase seperti ini untuk apa? Untuk tidak membuat manusia itu percaya kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Mereka akan membuat sebuah logika itu dibangun dengan sangat lemah. Bagaimana mungkin kalau seandainya kita tanpa ada akal, ya, misalnya bidunil aql la na'rifal ayah, bahwasanya kita tidak akan pernah mengetahui tentang ayat-ayat kekuasaan Allah. Di sini ada beberapa perlakuan yang terjadi. Yang pertama sekali adalah tentang akal, yang kedua itu adalah tentang fikiran, dan yang ketiga itu tentang bekas, ya. Pertama akal, fikiran, ilmu, dan dampaknya. 4 hal ini yang dapat kita melalui pendekatan 4 hal inilah kita akan bisa mengenal Allah, ya. Pertama sekali akal, yang kedua itu adalah fikiran, dan yang ketiga itu adalah ilmu, dan yang keempat itu adalah bekas, ya, bekasnya. Pertama sekali Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ara'aitum
man tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati utuni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, qul ara'aitum man tad'una min dunillahi, apakah kalian melihat, ya, katakanlah wahai Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum ma tad'una min dunillah, orang-orang yang menyuruh selain daripada Allah, orang-orang yang bertuhan kepada selain Allah, aruni madza khalaqu minal ard, coba tunjuki satu ciptaan apa yang ada di atas muka bumi ini yang diciptakan selain oleh Allah. Kira-kira apa ada hasil kreasi manusia ataupun jin yang bisa diciptakan oleh jin dan manusia? Ya, ini pertanyaan dan ini adalah sebuah tantangan. Madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati, apakah mereka mempunyai partnership, ya, mempunyai sekongkol di langit? Bahasanya untuk siapa ini? Apakah mereka punya jin yang bisa berkolaborasi menciptakan sesuatu di atas muka bumi ini? Ini adalah sebuah pertanyaan yang memang apabila kita mentadabburinya, maka kita akan meyakini bahwasanya enggak mungkin, tidak ada satupun yang ada di atas muka bumi ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Semua itu adalah hasil ciptaan Allah. Hal yang paling gampang pada saat kita melihat pohon kayu. Berapa banyak pohon kayu yang hari ini itu ditanam oleh manusia dengan berbagai macam program dari dinas misalnya, dari pemerintahan, ya, penghijauan apapun namanya. Tapi lihatlah hutan. Pernah masuk ke hutan? Hutan mana yang pernah masuk? Oh, Selawah. Nah, kalau masuk hutan Selawah nggak ada lagi apa-apanya, ya, tidak ada, sudah gundul. Loser pun sudah gundul. Tapi begitu kita masuk ke dalam di loser itu, ya, itu pohon kayunya nggak mungkin ditanam oleh manusia. Kenapa? Karena umurnya itu sudah ratusan tahun. Jadi tidak ada kontribusi manusia di sana. Itu baru pohon kayu. Tidak ada istilahnya, oh ini masa pemerintahan fulan ya yang menanam pohon kayu ini sehingga pohonnya bisa ratusan tahun. Nggak ada, jarang sekali. Lihatlah semua ciptaan yang ada di atas muka bumi ini menunjukkan bahwasanya ini adalah yang menciptakannya itu adalah Allah. Bahkan pada saat manusia ingin berkolaborasi dengan makhluk yang ada di langit, katakanlah itu setan, maka tidak ada satupun yang bisa mereka ciptakan. Tidak ada satupun hasil ciptaan manusia tersebut. Nah, saya tertarik pada saat kita ingin mengatakan bahwasanya we do nothing, kita nggak bisa melakukan apapun. Kendati teknologi yang kita miliki itu sangat spektakuler, sangat luar biasa. Waktu saya di Inggris, itu semua kehidupan di sana itu sudah dengan internet, saking canggihnya, ya. Hidupin mesin cuci dengan voice control. Misalnya dia mau nyuci baju, tinggal ngomong aja, mesin cuci putar 30 menit, isi air 1 liter, ya kan, sabun taruh sekian cc, itu semua jalan sendiri dia, semua jalan sendiri, bisa dikontrol dengan voice control. Jadi ada teman pada saat dia tunjukkanlah bagaimana kecanggihan teknologi itu, apa yang dilakukan, anaknya main game di TV, dia ingatin anaknya, udah cukup nak, nggak dengar. Ketiga kali dia tinggal bilang aja dengan voice dia panggil bosnya, internetnya apa, Siri, shut down internet, misalnya dibilang seperti itu, mati langsung, terus shut down YouTube, misalnya, mati semuanya. Apapun yang dia keluarkan itu akan menjadi pengontrol. Ini paling bahaya kalau seandainya kita menganggap diri kita itu adalah sebagai Tuhan dalam rumah tangga. Sehingga apa? Sehingga kita menafikan kekuasaan Allah. Nah, padahal pada saat kita ingin sedang menunjukkan bagaimana hebatnya kita, bagaimana kontrolnya kita bisa memanage semua di dalam rumah tangga kita, tapi satu hal yang terjadi, jaringan internet tidak ada, maka semua tidak bisa kita lakukan. Itu dia. Begitu jaringan internetnya tidak ada, sudah
kembali ke zaman batu. Maka semua tidak akan bisa dilakukan dengan semua kecanggihan yang kita banggakan tadi. Maka saya sudah melihat bagaimana chat AI itu waktu saya di Inggris 2019 itu. Kita bisa membuka kembali PC kita dan kita bisa mengontrol kembali PC kita dengan voice control kita. Saya dulu pernah membuka file ini. Tolong carikan. Dia akan searching semua komputer kita, akan tampilkan dia. Begitulah canggihnya kecanggihan teknologi di luar. Tapi semua itu tidak akan pernah berlaku. Ya, semua itu tidak akan pernah berlaku kalau seandainya tidak ada jaringan. Sama sebenarnya seperti kehidupan kita. Kalau kita ingin memflashback kembali kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa duduk di sini kalau seandainya kita tidak mempunyai nyawa. Maka kita semuanya akan terbaring, tertidur di atas tempat tidur. Apa yang membuat kita bisa duduk di sini mendengarkan tausiah? Ini dikarenakan adanya nyawa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi agama Allah. Itu penjelasan tentang akal. Fa idza ma ankara an-nasu rabbahum falaysa dzalika dalilan ala ilmi bal huwa dalilun al jam. Kalau seandainya orang itu mengingkari tentang keberadaannya Allah, itu bukan menunjukkan tidak adanya Allah. Ya. Pada saat seseorang tidak mengakui adanya Allah, itu bukan berarti itu tidak adanya Allah, tapi itu dikarenakan kebodohannya terhadap Allah. Paham maksudnya? Bukan berarti pada saat dia mengatakan enggak ada itu Allah, itu bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi karena kejahiliahannya. Ya. Apa dalilnya? Wa minan nasi may yujadilu fillah, dan di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah bighairi ilmin, tanpa ada ilmu pengetahuan, wala huda, tanpa ada hidayah, wala kitabun munir, dan tanpa ada kitab yang menerangi. Ada orang-orang yang memang berdebat, dan ini perdebatan yang memang sering. Kalau misalnya saudara-saudara sekalian melihat di YouTube, banyak perdebatan tentang Tuhan. Ada berapa, ya kan? Tuhan 3, Tuhan ini, perdebatan. Nah, sebagian orang itu tidak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Untuk apa berdebat? Dikarenakan mereka tidak mempunyai ilmu. Capek kita sampaikan, mereka tetap tidak akan pernah mau mempercayai. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah sesuatu itu yang bisa menyentuh dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Perbaiki tingkah laku kita. Apa yang harus kita lakukan? Orang seorang muslim pada saat dia hidup, maka dia berdakwahnya bukan hanya dengan ceramah, tapi dengan tingkah lakunya. Banyak kejadian, salah seorang polisi di Birmingham, ya, dia 20 tahun menjadi polisi. Dan ini dalam keadaan agama Kristen, ya. Tapi dia masuk Islam setelah 20 tahun memperhatikan umat Islam. Apa umatnya? Umatnya ramah, sopan, tidak pernah melakukan kriminalitas, saling menegur, saling sapa. Ya, ini yang sangat luar biasa, dakwah bil hal. Pada saat orang-orang itu memberikan contoh yang baik melalui perbuatannya. Hari ini berapa banyak orang misalnya pakai peci, berjenggot, ya kan? Tapi kerjaannya apa? Tidak mewakili dari ajaran agama Islam. Ini yang paling bahaya. Tapi orang-orang akan melihat kita dan mengenal Islam itu adalah dari tingkah laku kita. Dan itu yang diperlakukan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka berdebat dengan orang-orang yang tidak ada ilmu, ya, tidak ada hidayah dan tidak ada kitab, ini merupakan sebuah keniscayaan. Ya, nggak akan pernah kita bisa meluruskan benang basah. Ya. Berdebatlah kita. Dia punya prinsip sendiri, ya kan? Kita punya prinsip sendiri. Maka itu akan habis baterai namanya. Ya, energi kita akan terkuras. Akan tetapi kejahiliahan tersebut bukan kejahiliahan secara mutlak, ya. Akan tetapi dia merupakan kejahiliahan secara khusus, dikarenakan Allah sendiri yang berfirman di dalam surat Rum ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhiratihum ghafilun.
Mereka mengetahui tentang bagaimana realita kehidupan di dunia. Tahu, ya. Tahunya di mana? Nggak mungkin tubuh ini itu bisa sesempurna ini kalau tidak ada pencipta. Ya, tidak mungkin. Tubuh manusia itu tidak mungkin bisa sesempurna ini kalau seandainya tanpa ada pencipta. Mulai dari genetika kita, sel kita, mulai dari sel telur kita, ovum sana, itu semua sangat teratur dan terstruktur. Nggak mungkin kalau dia itu bisa terjadi tanpa ada yang mendesain, tanpa ada yang menciptakan. Mereka tahu apa dikatakan oleh Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui tentang kenyataan kehidupan di dunia ini. Realita yang terjadi di atas muka bumi ini semua mereka ketahui. Akan tetapi apa? Wahum anil akhiratihum ghafilun. Akan tetapi mereka tentang hari akhirat, mereka itulah lalai. Lalai seperti kita lalai selama ini. Tahu kita salat itu wajib, alah sebentar lagi aja lah, itu kan? Tahu kita bahwasanya menutup aurat itu wajib, alah nggak usah aja lah. Tahu kita bahwasanya berbakti kepada orang tua itu wajib, tapi kita alah biarin aja lah mama sendiri, biarin aja lah orang tua sendiri. Nah, inilah yang dinamakan wahum anil akhiratihum ghafilun. Bahwasanya mereka tidak mempunyai visi tentang kehidupan akhirat. Seharusnya pada saat kita tidak mau digolongkan kepada orang-orang yang jahil, bodoh, ya, lalai terhadap hari akhirat, maka kita harus meletakkan semua aktivitas yang kita lakukan itu hanya untuk kehidupan akhirat. Jadi berapa lama kita menghabiskan waktu kita di sini duduk ini? Ini kan kalau seandainya kita buka warung kopi ini, kafe ini, berapa banyak income yang akan masuk? Ya kan? Berapa banyak? Itu kalau kita konversi dengan ilmu ekonomi. Tapi ini merupakan bentuk sebagai taubat kita yang selama ini kita lalai, tidak pernah belajar mengenal Allah. Ya, selama ini kita tidak pernah kenapa sih saya nggak pernah mempelajari Tuhan? Nah, inilah apa namanya taubat kita. Maka kita duduk di sini, kita habiskan waktu kita mulai dari maghrib sampai dengan waktu isya. Nah, berikutnya, wa inna iktsar min dzikril ilmi wal fikri wal aqal fil Quran zahiratun tastalifat an-nadhar. Bahwasanya kebanyakan pada saat di Al-Quran menyebutkan tentang ilmu, fikiran, akal, itu menunjukkan sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Ar-Ra'd yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Ini menarik, ya. Sesungguhnya pada ayat tersebut itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini paling sering ayat-ayat Al-Quran itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa saja? Banyak. Kalau misalnya saudara sekalian membaca Quran, Al-Quran itu indah sekali dia. Dia cerita tentang alam. Ya, dia cerita tentang alam. Setelah itu baru dia nyatakan bahwasanya inilah kekuasaan Allah, inilah Tuhan yang maha kuasa, inilah Allah yang maha kaya. Dia tidak hanya menjelaskan bahwasanya taatlah kamu, beginilah kamu, enggak ada. Dia ada introduction-nya. Setiap menjelaskan tentang ayat-ayat kekuasaan Allah, nanti baru dia akan tunjukkan bahwasanya inilah Tuhan yang harus disembah, inilah Tuhan yang harus ditaati. Ya, itu indahnya Al-Quran kalau kita mentadabburinya. Jadi pas kita membaca Al-Quran itu, dia nggak lepas begitu aja ya, tapi dia dengan penuh sistematis. Nah, di sini Allah mengatakan bahwasanya inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada ayat tentang kekuasaan Allah itu menjadi tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kalau ada tanda dan itu tidak menjadi sebuah peringatan bagi kita, menandakan apa? Kita nggak berakal. Udah ada tanda. Mohon maaf misalnya ditulis di pintu gerbang, ya, jangan masuk di sini. Ada harimau, ya, buaya dan serigala. Masuk kita ke dalam? Enggak. Itu berarti kita masih mempunyai akal. Ya. Kenapa? Tanda itu menunjukkan kita bermanfaat, ya kan? Bagi akal
akal kita. Berikutnya, Al-Quran menjelaskan, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu menjadi tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Mengetahui apa? Seperti hari ini. Dulunya kita tidak tahu bagaimana cara mengenal Allah. Alhamdulillah hari ini kita mengetahui cara mengenal Allah. Ini menjadi tanda bahwasanya kekuasaan ini, kekuasaan tanda-tanda alam ini menjadi sebagai ilmu pengetahuan kita bahwasanya nggak mungkin alam itu seperti ini. Coba bayangkanlah, kalau sekarang, kalau di Eropa itu maghribnya jam 10 malam, nah, isyanya jam 11, subuhnya jam 3. Berapa lama malamnya? Hanya beberapa jam, ya. Subuh jam 3, summer. Ini di bulan 8 lagi puncak-puncaknya. Bahkan kalau lagi puncaknya di Inggris itu, summer itu, maghribnya itu jam 12, ya kan? Isyanya jam 1, subuhnya jam 2. Bayangkan, ini coba bayangkan. Kita lagi sembahyang tarawih, orang lagi dugem sebelah. Ya. Kafe, bar, malam minggu, itu bulan puasa ya, misalnya bulan puasa, gedubuk, kita lagi tarawih itu. Ya. Nah, yang ingin kita katakan apa? Kok bisa di belahan sana malamnya seperti itu? Sedangkan di tempat kita malamnya sepanas apapun musimnya ya tetap 12 jam, 13 jam, nggak akan lebih seperti mereka. Bahkan yang paling sadisnya lagi itu apa? Di kutub. Di kutub itu 6 bulan. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kapan? Jangan pernah nanya kapan jemurannya. Ya, jangan gimana nyucinya ke Ustaz kalau misalnya seperti itu. Jangan terfikir nyucinya, ya. Kalau saya terfikirkan bagaimana kalau seandainya Allah menjadikan malam sepanjang tahun? Atau Allah menjadikan siang sepanjang tahun. Tapi Allah menjadikan ada malam, ada siang. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Karena kita mempunyai ilmu. Nggak mungkin bumi ini kalau seandainya bukan ada pencipta yang sangat detail tentang ciptaannya bisa seperti ini. Ya, kenapa sih Indonesia waktunya stabil? Kenapa yang di sana, di ujung sana, di kutub utara, kutub selatan itu mereka tidak stabil waktunya? Itu kan secara keilmuan bisa dijelasin. Ya, karena apa? Peredaran matahari dengan mereka sangatlah jauh. Bahkan ada yang beberapa saat saja. Malam itu beberapa saat saja. Semalam keluar matahari lagi, malam lagi. Dan ada seperti itu. Ya? Ada yang seperti itu. Harinya sebentar aja, nampak sebentar matahari, nampak lagi, malam lagi. Pertanyaannya, bagaimana salatnya Ustaz? Nah, itu nanti kita bahas waktu kita mempelajari tentang Islam. Ini kita baru mempelajari tentang Allah. Baik, saudaraku yang saya cintai. Yang kedua tadi, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun, dan yang ketiga itu adalah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya tanda-tanda ayat Allah itu akan menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya, bahasa orang sawangnya think smart katanya, mau berfikir. Fikir itu penting sekali. Misalnya kita merenungi. Kita kemarin sudah menjelaskan hukum gravitasi. Kok bisa buah itu jatuh ke bawah? Seharusnya dia melayang ke atas. Karena bumi ini adalah bulat. Ini kan menjadi pemikiran bagi kita. Kok bisa ya pas kita lagi jalan tangan kita nggak ada dua-dua seperti ini? Nah, itu nanti judulnya apa? Robot dance ya. Jadi break dance misalnya seperti itu. Kan nggak ada orang jalan tuh kalau jalan tangannya berdua, kakinya dua-dua ke depan, nggak ada. Tapi dia semua simetris. Begitu juga orang pada saat dia misalnya tersenyum. Ada nggak orang misalnya pas kita lihat tersenyum, senyumnya tidak simetris, sebelah aja? Nggak mungkin, senyumnya itu tidak akan pernah indah, ya. Tapi itulah yang dinamakan dengan bagaimana kita berpikir. Semua itu adalah kuasa Allah. Inna fi dzalika laayat, dan sesungguhnya pada demikian itu akan menjadi tanda-tanda
kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya, pernah nggak berpikir kenapa bulan itu tidak panas? Ya, kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu menjelaskan bulan itu nur. Ya, nur itu ternyata dia itu tidak mempunyai sumber panas. Coba lihat bagaimana indahnya. Ini seharusnya kita begitu mempelajari bahasa dapat. Ini nggak mungkin kalau bukan ciptaan Allah. Jadi setiap penggunaan bulan itu kata yang digunakan adalah nur. Sedangkan matahari dhiya, cahaya yang mempunyai pusat panas. Matahari. Jadi dari segi penggunaan, dari segi kosakata yang digunakan, itu akan menjadi tanda tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan yang terakhir, qul induru madza fis samawati wal ard. Maka perhatikanlah, undur, ya. Undur ini adalah research, teliti. Beda bahasa dalam Al-Qur'an pada saat basar. Basar itu melihat. Nah, misalnya kita ngeliat cewek, itu namanya apa? Basar. Ya, maka ngelihat cewek itu nggak boleh lama-lama. Ya. Namanya apa? Ghaddul basar. Ghaddul basar itu apa? Begitu misalnya ngelewat yang cantik, sekali aja. Jangan dipelototin. Itu bahaya. Ya. Rezeki itu pandangan pertama, ya. Tapi kalau udah lebih dari 3 detik itu namanya kenikmatan. Menikmati, ya. Itu yang tidak boleh dibenarkan. Maka pandangan seperti itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan ghaddul basar, menjaga pandangan. Berbeda sama nazar. Nah, kalau nazar itu adalah melihat, meneliti dan mempelajari. Maka di sini dikatakan qulinduru, maka perhatikanlah dan telitilah maza fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau saya tanyakan, apa yang diketahui tentang langit? Sangat sedikit informasi yang kita ketahui, ya. Apalagi pertanyaannya, langit pertama di mana? Ya, langit kedua di mana? Bagaimana bentuk langit? Nggak ada yang bisa menjelasin. Secara keilmuan, bahwasanya Al-Quran dan secara saintifik itu menjelaskan bahwasanya alam ini, jagat raya ini bentuknya seperti apa? Bulat. Nah, bulat itu ditemukan oleh NASA era 90-an. Ya, tapi di era 2000-an teleskop NASA itu menemukan jagat raya ini berbentuk trompet. Berbentuk trompet. Dulunya kalau misalnya kita melihat YouTube itu, NASA merilis bahwasanya alam itu seperti balon. Alam itu seperti apa? Saya ingin jelaskan. Ini supaya kita bisa memahami makna samawa, makna langit. Ini adalah bumi kita, ya. Bumi kita jarak dengan matahari itu 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Besar bumi jika dibandingkan dengan matahari itu adalah berapa? 180 kali. Lebih besar matahari. Berarti ini kan kecil, ya, kecil. Jaraknya 150 juta, dia 180 kali. Sebesar inilah kira-kira. Ini bumi kita. Pertanyaannya, di mana kita duduk hari ini? Jika dibandingkan dengan matahari. Ini baru satu. Sedangkan tata surya ini ada berapa? Ada 8. Karena dikeluarkannya Pluto, ya, dikeluarkan Pluto. Ada 8. Ini luasnya itu adalah 100.000 tahun cahaya. Ya, kecepatan cahaya itu adalah 8 menit menembus 150 juta kilometer. Cahaya matahari itu yang kita nikmati setiap pagi itu sampai ke bumi dalam jangka waktu 8 menit. Ya. Berarti 1 detik itu 300.000 kilometer kecepatannya. Pernah nonton F1? Pernah. Berapa kecepatannya? 300 kilometer
per jam. Per jam. Kalau ini 300.000 kilometer per detik. Tuk. Berarti mesin apa yang dipakai? Itulah yang dinamakan dengan kekuatan jagat raya. Nah, bumi yang sangat kecil itu jika dibandingkan dengan matahari yang sangat besar, itu luas tatanannya itu adalah 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya ini kan ada planet Mars, Jupiter, Saturnus, semuanya ini kan. Itu 100.000 tahun cahaya. Ini menjadi satu titik kecil lagi. Satu titik kecil lagi namanya apa namanya? Galaksi Bima Sakti. Ya. Ya. Betul, galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti itu ada berapa? Ada 300 miliar matahari. Matahari kita merupakan salah satunya. Berarti secara hitungnya 100.000 tahun cahaya kali 300 miliar. Itu menjadi satu yang dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Dan jumlah galaksi di jagat raya itu adalah 300 miliar lebih. Apa nama galaksi? Bima Sakti, Andromeda, ya kan? Itu jarak antara Bima Sakti dengan Andromeda itu 1,5 juta tahun cahaya. 1,5 juta tahun cahaya. Bayangkan bagaimana luasnya. Dan semuanya itu berkembang seperti trompet. Seperti trompet. Maka pada saat kita mendengarkan ayat Al-Quran, maka ditiuplah sangkakala. Ya, terbayang enggak? Ternyata alam semesta itu berada di mulutnya malaikat. Ya, hari ini mulut malaikat yang meniup trompet sangkakala. Trompet itulah alam semesta. Cus, hancur semua. Itu tiupan pertama. Ya. Tiupan kedua, adanya kehidupan kembali. Sekarang apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita banggakan? Kenapa kita harus angkuh? Kenapa kita harus membuli? Kenapa harus kita meninggalkan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Maka Allah memesankan kepada kita pada saat mengatakan kulin dulu, maka buatlah riset, penelitian, maza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Kita nggak sanggup untuk menjelaskan bagaimana detailnya, rumitnya penciptaan langit. Ya, sampai dengan hari ini para ilmuwan itu belum bisa menemukan sebuah teknologi yang bumi ini setiap harinya itu dihantam oleh asteroid. Apa yang terjadi? Semua mental. Maka Allah menciptakan bumi ini dengan air drone zone. Ada yang melindungi bumi, ada proteksinya. Begitu ada hantaman dari asteroid dari luar, tus meledak, baru masuk dia ke dalam. Tus meledak, baru masuk dia ke dalam. Ada peredamnya. Teknologi itu baru bisa diciptakan oleh Israel. Israel itu dia buat kotanya itu dengan air drone zone. Jadi semua serangan ya itu bisa dibaca, deteksi oleh satelitnya. Sehingga apa? Begitu datang rudal, kirim sinyal, tus tembak, semua bisa ditangkisnya. Itu kalau dari atas. Tapi kalau dari bawah nggak kebaca. Maka orang-orang Palestina pada saat mereka ingin menyerang Israel, mereka dari gorong-gorong bawah tanah bangun tiba-tiba cus gitu, seperti itu. Ini cerita tentang dunia luar, ya, bukan dunia gaib ya. Baik, saudara-saudaraku yang saya cintai, maka oleh sebab itu ada beberapa hal. Kalau kita sudah tahu demikian, sebenarnya apakah Tuhan membutuhkan kepada kita, ya, atau kita butuh kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Dan ini penting sekali jawabannya. Kalau memang Tuhan tidak butuh kepada kita udah jelasin tadi kan, bagaimana dahsyatnya langit, bagaimana bumi, bagaimana orang yang tidak mempunyai akal, tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kita butuh sama Tuhan, ya, atau Tuhan butuh sama kita? Tuhan nggak butuh sama kita sebenarnya.
Sama sekali. Kenapa kita dipilih? Ya, supaya kita bisa masuk surga. Kenapa lahir ke atas dunia ini? Dipilih sama Allah supaya kita bisa mengisi surganya, bukan untuk mengisi nerakanya. Ini yang harus kita tanamkan. Kenapa Allah memilih kita? Ya, agar kita bisa masuk ke dalam surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.